Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis ilmu dengan kondisi Solo Raya yang setiap hari hampir diguyur hujan, tapi dijadikan ini sebagai sarana untuk kita memperbanyak doa. Karena doa yang kita panjatkan pada saat hujan deras sedang turun dan pada saat cuaca panas tentu berbeda ya. Karena diijabahnya doa itu ada beberapa faktor. Ada faktor waktu, ada faktor tempat, ada faktor hubungan. Hubungan itu artinya ibu dan anak, itu diantara faktor yang mustajabkan doa. Jadi diantara waktu yang mustajab doa adalah saat hujan deras turun, pada saat safar gitu ya. Ibu-ibu dari rumah atau dari mana menuju ke majelis ilmu, sedang naik motor, itu juga waktu mustajab itu, perbanyak doa. Kemudian juga antara adzan dan iqomah. Jadi sebenarnya kalau habis sholat itu perintahnya bukan doa bu, habis sholat itu perintahnya zikir ya. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Kalau sudah selesai sholat, segera berzikirlah. Baik zikir itu kita lakukan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kadang kita buru-buru, meskipun karo melayu ya ora apa-apa, sing penting zikir gitu ya. Bisa duduk ya duduk, nek gak bisa ya karo sambil berdiri, kalau gak bisa sambil jalan. Pokoknya selak buru-buru mau kemana-mana, saya penting di subhanallah alhamdulillah dan Allahu akbar, tidak apa-apa. Zikir itu tidak harus dilakukan dalam kondisi yang tenang, duduk, menutup aurat. Yang penting gak di kamar mandi aja tidak apa-apa gitu ya. Ibu sambil masak, ngulek sayur ya, sambil zikir atau sambil apapun. Nah jadi boleh kita berdoa habis sholat, tapi afdolnya zikir. Kalau kita mau berdoa itu justru pada saat sholat itu ada tempat-tempat yang mustajab, yaitu bukan hanya pada saat sujud. Dan sujud itu sebenarnya bukan cuma sujud terakhir ya bu, karena kadang kita itu bilang akhirnya sujud terakhir padahal nggak ada, dalil sujud terakhir nggak ada di semua sujud. Nah jadi kalau misalkan kita sholatnya sendiri, di sujud itu dilamain. Tapi kalau misalkan kita sholatnya jamaah, jangan imamnya udah bangkit kita masih sujud terus. Nah ini kadang banyak ibu-ibu yang begitu, karena mau memperlama sujud gitu ya, mau banyak doa di situ, akhirnya pada saat imamnya sudah Allahu Akbar dia cek sujud baik. Nah padahal imam itu kan dijadikan imam untuk diikuti. Lah imamnya bangkit, masa kita nggak ngikuti bangkit gitu ya? Jadi tetap diikuti. Kalau kita mau sholat sendiri, sujudnya lama-lama ya monggo saja. Cuman kalau pada saat sujud berdoa itu usahakan memang yang berbahasa Arab. Kalau mau yang bahasa Indonesia di dalam hati aja. Jadi jangan yang di umi-umi, jangan doa nah itu nggak boleh ya. Jadi dalam hati aja. Dan kalau misalkan memang mau dilafadzkan, itu ibu cari sebisa mungkin doa yang bukan berasal dari Al-Quran. Nah jadi ada larangan pada saat ruku dan sujud itu tidak boleh baca Al-Quran. Jadi misalkan nih doa dari Al-Quran kayak Rabbana Atina itu dari Quran, atau Rabbana Zalamna misalkan ya, atau minta keturunan yang soleh hablana min azwajina itu juga dari Quran. Jadi diusahakan jangan yang berasal dari Quran. Walaupun memang ada pendapat tetap boleh, yang penting kan niat kita bukan baca Quran, niat kita doa. Nah ada yang membolehkan, cuma lebih amannya supaya tidak terkena larangan ya ambil doa apa aja yang bukan dari Quran gitu ya. Nah ini pada saat kita sujud ya di waktu sholat itu tempat mustajab sama di sebelum salam. Jadi setelah tahiyat akhir, setelah fil alamina innaka hamidum majid ya. Kalau kita setelah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi finnar wa adzabi fil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, itu setelahnya mau ditambah lagi dengan doa lain yang bahasa Arab boleh, karena itu juga waktu mustajab gitu ya. Nah jadi waktu hujan nanti jangan menggerutu, jangan mencela gitu ya, karena pasti hujan itu keberkahan yang Allah datangkan. Jadi tetap memperbanyak doa, karena Allah memberikan kepada kita waktu bonus
karena bisa jadi ada doa-doa kita yang belum diijabah sama Allah, makanya dikasih waktu tambahan supaya ada waktu untuk kita memperbanyak di situ ya. Sekali lagi bersyukur apapun kondisinya. Yang kedua, ucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berintifak kepada beliau, kita mengikuti apa yang menjadi sunnahnya. Karena yang namanya amal ibadah kita itu baru diterima sama Allah kalau punya dua syarat. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasul ya. Artinya ibadahnya niatnya baik, caranya benar. Kalau kemudian Rasul tidak mengajarkan, walaupun niatnya sebaik apapun, ya gak akan jadi ibadah gitu ya. Maka supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan, kita belajar fikih, biar ngerti, oh ini ada dalilnya, oh Rasul melakukan ini, oh kayak gini gak boleh. Nah itu kita belajar di tata cara ibadah di fikih. Maka insya Allah selama 2 kali pertemuan di bulan ini sama di bulan depan insya Allah juga belum libur, kita bahas fikih puasa. Walaupun mungkin di beberapa tempat ada yang sudah dibahas, tapi saya mengambil dari karena bisa jadi yang menyampaikan beda, caranya juga beda ya, yang disampaikan juga beda. Saya mungkin karena perempuan lebih melihat dari yang disampaikan yang sesuai dengan kehidupan kita sebagai perempuan. Baik, dalam masalah puasa, sebelum masuk ke puasa Ramadan, puasa yang wajib itu ada 3 Bu, selain Ramadan. 1 ya, puasa kan ada 2, puasa wajib sama puasa sunnah. Nah puasa wajib ini ada 3, 1 Ramadan, 2 puasa kafarot. Nah puasa kafarot itu apa? Kafarot itu penggugur dosa. Kita kena denda gara-gara kita melanggar sesuatu yang kalau kita melanggar sesuatu itu baru digugurkan dosanya kalau kita melaksanakan kafarot ini. Nah di antara kafarot itu ada yang bedanya dengan puasa. Yang tidak dengan puasa ada nggak? Ada ya. Saya bahas dulu. Di antara puasa kafarot itu 1 kafaroh sumpah. Jadi kalau ibu dulu pernah bersumpah demi Allah gitu ya, ternyata melanggar sumpah itu, misalkan demi Allah aku mau nek ketemu wong kae, nah misalkan, atau ibu misalkan lagi marahan sama seseorang gitu ya, demi Allah nggak tahu aku mau main ke rumahnya dia, ternyata orang itu kok kemudian minta maaf, ibu baikan lagi. Maka ketika ibu melanggar sumpah berarti ibu harus melaksanakan kafaroh. Nah, kafaroh sumpah ini pertama terjadi sama siapa? Tahu nggak Bu kisahnya pertama terjadi kafaroh sumpah? Terjadi pada zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dulu itu Rasulullah tuh kalau mau berjihad selalu mengundi siapa istrinya yang mau ikut bersama dengan beliau. Akhirnya waktu itu diundi, namanya yang keluar adalah Aisyah. Akhirnya Rasulullah mengajak Aisyah untuk pergi berjihad. Nah, Aisyah saat itu ditaruh di atas sekeduk. Jadi sekeduk itu rumah-rumahan yang ada di atasnya unta, gitu ya. Saat itu Aisyah masih badannya kecil, sehingga ketika diangkat nih sama para sahabat ya, dan beliau ada di atas sekeduknya itu nggak kerosok, iki enek wongi opo gak ono, juga saking entengnya, gitu ya. Nah, Aisyah itu suka pakai perhiasan, suka pakai kalung, gelang gitu. Nah pada saat itu mereka sedang singgah di padang pasir. Aisyah menyadari kalau kalungnya ini hilang. Akhirnya beliau keluar dari sekedupnya mencari kalungnya itu. Nah karena lama cari kalungnya, tiba-tiba ketika sampai di sekedupnya, para sahabat dan kaum muslimin sudah pergi. Mereka ini nggak ngeh, Aisyah belum ada di dalam. Karena pikirnya, oh ini ketoknya ya wis ono, lah enteng gitu ya. Mau ada orangnya, nggak ada orangnya podo. Nah karena memang saat itu masih kurus lah Aisyah. Jadi mereka juga nggak bertanya, Aisyah udah di dalam belum? Nggak tanya. Terus diangkat, diangkat, ditaruh di atas unta. Pergilah berlalu nih kaum muslimin. Sampai situ Aisyah bingung, loh kok aku ditinggal? Lah karena nggak ada HP, nggak tahu arahnya kemana. Akhirnya dilakukan beliau nunggu aja sampai nanti ada yang sadar kalau beliau ketinggalan. Akhirnya saat itu beliau ketiduran tuh di padang
pasir itu. Terus ada salah satu sahabat yang diperintahkan sama Rasul untuk menyisir bagian belakang. Namanya adalah Sofwan bin Mu'attal. Nah, Sofwan ini saat itu melihat dari jauh, loh itu apa kok berduduk hitam-hitam gitu ya, karena Aisyah pakaiannya hitam-hitam terus ketiduran di padang pasir jadi ketok ireng gitu ya, bubuk gitu. Loh itu apa kok hitam-hitam gitu. Nah saat itu Sofwan pernah melihat wajahnya Aisyah ketika ayat hijab sebelum turun. Nah saat Aisyah ini ketiduran, wajahnya itu tersingkap gitu. Akhirnya Sofwan ini ngeliat, tapi sambil berteriak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, beristirja. Nah Aisyah kaget, bangun, langsung menutup wajahnya, tahu kalau di situ ada sahabat yang menyisir bagian belakang. Tanpa berbicara sepatah kata pun, akhirnya Aisyah ini naik ke atas untanya Sofwan dan Sofwan menuntun sampai dengan masuk kota Madinah. Nah sepanjang perjalanan tidak ada satupun percakapan. Gak kayak ibu kalau naik Grab tanya aja sama yang tukangnya ya, aslinya mana pak, putranya berapa, habis narik berapa kali ya gitu ya. Kalau Aisyah sama Sofwan enggak, benar-benar diam sepanjang perjalanan. Nah sampai di Madinah itu keadaan siang hari, siang bolong, semua orang juga melihat. Ternyata di situ ada seorang tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dialah yang akhirnya menggembor-gemborkan isu perselingkuhan antara Sofwan sama Aisyah. Nah saat itu Aisyah ini sakit, jadi beliau memang tidak keluar dari rumah dan nggak tahu kabar apapun. Cuma ngerasa kok Rasul kok sikapnya beda ya, kok kayaknya kok dingin banget sikapnya Rasul, nggak seperti biasanya. Tapi beliau masih nggak mudeng kalau diri beliau jadi bahan pergunjingan nih di sekitaran Madinah. Akhirnya beliau pengen untuk pulang aja ke rumah orang tuanya, ke tempatnya Abu Bakar dan juga ibunya. Di situ Rasul kemudian bertanya kepada para sahabat kayak sama Ali, gimana pendapatmu tentang Aisyah? Apakah aku ceraikan saja? Jadi Rasul sudah mau menceraikan Aisyah saat itu. Kemudian kata Ali begini, ya sudah ya Rasul, ceraikan saja. Oh perempuan juga bukan cuma dia aja. Nah kalau Ali jawabannya begitu, ya daripada perkara itu membuatmu gelisah terus menerus, udahlah ceraikan aja, kata Ali. Kemudian Rasul tanya sama Zainab, salah satu istri beliau, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Zainab nih, walaupun di satu sisi ya Zainab itu paling saingan beratnya Aisyah gitu ya, dari segi istri, karena sama-sama cantik, sama-sama keturunan bangsawan gitu ya, sama-sama mulia. Maka Zainab mengatakan, demi Allah aku tidak mendengar tentangnya kecuali sebuah kebaikan. Nah jadi Zainab nih, yes, pokoknya Aisyah nih apik gitu ya. Kemudian tanya sama pembantunya, bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Kemudian pembantunya bilang, demi Allah Aisyah itu tidak ada keburukan yang ada padanya, kecuali, jadi Aisyah tuh pintar keilmuan tapi gak pintar masak bu. Nah jadi beliau itu salah satu-satunya keburukan yang ditahu sama pembantunya, kalau Aisyah itu bikin adonan roti, bikin adonan tepung, ditinggal keturun tangi-tangi terus dipakan karo wedhus. Nah itu aja. Jadi ya karena saking nggak bisa masaknya, terus ditinggal dimakan kambing gitu ya. Nah akhirnya karena saat itu belum turun ayat tentang pembebasan diri Aisyah dari tuduhan zina, perselingkuhan, saat itu Aisyah minta diantarkan oleh bibinya untuk buang hajat, karena dulu nggak ada kamar mandi ya, jadi buang hajatnya itu yang jauh dari pandangan manusia. Nah ketika selesai dari buang hajat, tiba-tiba bibinya ini kepleset. Nah ketika kepleset, beliau ini bilang celakalah Mistah gitu. Jadi mengumpat, nyumpahi anaknya sendiri, namanya Mistah bin Uthathah. Aisyah kaget, bibi, kenapa kok engkau menyumpahi anakmu sendiri? Kok anaknya sendiri bilang celaka? Di situ bibinya bilang, loh, apa kamu nggak tahu wahai Aisyah apa yang sudah dikatakan oleh Mistah? Loh, memang ada apa sebenarnya? Kamu itu jadi bahan pergunjingan satu kota Madinah ini. Semua tuh lagi gosipin kamu, lagi ngomongin kamu, isunya selingkuh sama Sofwan, dan yang gembor-gemborkan di antaranya si Mistah itu anakku. Padahal Mistah itu sehari-harinya, kehidupannya, makannya, tempat tinggalnya itu di cover sama Abu Bakar. Ibaratnya nek ra ditulung karo Abu Bakar, Mistah ini tidak bisa hidup gitulah. Lah kok malah
nyebarke gosip tentang perselingkuhan Aisyah. Akhirnya kemudian Aisyah di situ tahu, oh berarti Rasul sikapnya berbeda sama aku itu gara-gara itu. Barulah nanti turun surat An-Nur sekitar 11 ayat yang menjelaskan tentang bersihnya Aisyah dari tuduhan zina. Maka begitu turun ayat bahwa Aisyah ini bersih, Abu Bakar di situ mengatakan, demi Allah, mulai hari ini aku akan menghentikan semua kebaikan yang sudah aku lakukan terhadap Mistah. Saking anyele, loro ati, wes ditulung malah mentung gitu ya. Nah ini udah ditolong, kok malah dia jelek-jelekin anaknya di belakang. Wes lah, mulai sekarang gak mau aku bantu Mistah lagi. Nah disinilah turun ayat yang menjelaskan wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu. Janganlah kamu jadikan sumpah kalian itu untuk menghentikan perbuatan baik. Nah, jadi Allah negur kamu itu kalau punya niat baik, yo ojo disumpah arep niat apike kuwi dihentikan. Jadi yang sudah terlanjur diucapkan dari sumpah untuk memutus kebaikan harus dilanggar. Maka ketika melanggarnya pun untuk kebaikan tapi tetap melanggar sumpah, ada hukuman kafaroh yang harus ditunaikan. Gitu ya. Jadi kalau ibu pernah bersumpah demi Allah, tidak akan aku mau main ke rumahnya lagi. Ternyata main, ya walaupun melanggar sumpahnya buat kebaikan, tapi tetap melanggar sumpahnya karena hukumannya kafaroh. Apa itu kafaroh sumpah? 1. Memberi makan 10 orang miskin. Nah, jadi kalau memberi makan 10 orang miskin itu, nanti ini hampir sama Bu dengan fidyah. Fidyah itu memberi makan, bukan memberi uang. Jadi banyak misalkan sudah kiai sepuh, kemudian sudah tidak kuat puasa, kemudian wes aku tak bayar fidyah wae. Karena kalimatnya membayar, jadi dikira nek bayar ki nganggo duit, gitu ya. Akhirnya tinggal dikalikan, oh aku makan sehari 20.000 kali 30 berarti 600.000. Terus dikasih iki fidyahku yo. Nah, kalau kita bayar fidyah berupa kasih uang kepada orang miskin itu kalau mau lebaran dikasih uang orang go tuku panganan Bu, tuku klambi. Karena dia mungkin makanan sudah banyak yang ngasih ya, mungkin dia diajak bukber sana sini, akhirnya dapat uang, ya belinya baju baru. Nah ini salah kaprah dalam pemberian fidyah. Jadi fidyah itu memberi makan yang semaksimal mungkin kita usahakan siap santap. Jadi siap santap itu nasi plus lauk pauk yang kayak biasa kita makan gitu ya. Kalau misalkan tidak mampu yang siap santap, boleh berupa sembako, bahan panganan boleh. Tapi harus sejumlah orang yang kita wajib untuk bayarkan itu. Misalkan 1 hari 1 orang miskin. Berarti kalau 30 hari ya 30 orang miskin. Berarti paket sembakonya ya buat 30 orang gitu ya. Atau misalkan makanan siap santap, ibu mengundang atau bikin pesen nasi rames ayam 30 box. Dalam sehari ibu bagikan 30 box ke 30 orang miskin, boleh. Jadi gak harus kita undang buka bersama. Ibu boleh kok muter di jalan, misalkan kayak dia ada polisi cepet ya, ada tukang parkir, ada tukang beca, wis ini kira-kira mereka miskin. Nah tak kasih, walaupun gak harus bilang ini fidyah saya ya Pak, gak usah. Dalam hati aja gak apa-apa. Jadi memang diniatkan untuk fidyah. Nah fidyah ini ya jadi boleh sehari 30 orang atau 30 hari 1 orang. Misalkan kayak tetangga kita ada yang fakir miskin dan kita cover bukanya apa sahurnya, kemudian selama 30 hari boleh. Apakah harus setiap sehari 3 kali? Enggak. Jadi boleh sehari sekali juga sudah cukup. Kalau ibu mau sehari 3 kali ya afdol, tapi tidak ada kewajiban sehari 3 kali, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lagi,
Kalau saya fidyahnya ngasih buka puasa di masjid boleh nggak? Saya bilang masalahnya di masjid itu semuanya miskin apa enggak? Karena perintahnya memberi makan orang miskin. Sedangkan yang di masjid itu banyak juga yang nggak miskin. Wong setiap hari menggelar iftar siapa saja yang mau di situ boleh gitu ya. Jadi nanti malah tidak tersalurkan fidyahnya. Jadi lebih baik memang kita cari yang jelas-jelas miskin. Kalau misalkan kita kasih uang apa mutlak nggak boleh. Kalau yang kita kasih uang dia memberupakan makanan boleh. Misalkan kayak kita titip ke badan zakat gitu ya, ini fidyah saya, nanti dari badan zakat memberupakan uang tidak masalah. Kayak nanti zakat fitrah gitu ya. Zakat fitrah kan dengan makanan pokok. Tapi kalau misalkan ibu bisanya dengan uang, maka boleh asal lembaga yang kita titipi dia yang merubah untuk menjadi beras. Gitu ya. Jadi bukan dikasihnya ke orang miskin itu berupa uang. Bisa memahami Bu? Nah, jadi dalam masalah fidyah, zakat fitrah ataupun tadi kafaroh yang dia memberi makan sebisa mungkin memang bentuknya makanan kalau mampu itu. Nah, kafaroh sumpah tadi satu, memberi makan 10 orang miskin. Kalau tidak mampu gimana? Kalau tidak mampu yang kedua memberi pakaian. Memberi mereka pakaian. Berarti mereka tuh berapa? Mereka tuh ya 10 orang ini. Jadi tidak harus pakaian baru. Jadi boleh pakaian pantas pakai kita beri kepada 10 orang miskin. Kalau tidak mampu, yang ketiga baru puasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, puasa ini namanya puasa kafaroh. Jadi kalau misalkan memang mampu untuk mengerjakan yang pertama, gak langsung yang ketiga. Misalkan yang ketiga ini buat anak-anak yang dia belum bekerja, tapi misalkan dia kelas 2 SMA ikut OSIS, terus di OSISnya disumpah baiat demi Allah, misalkan saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nah, maka dia melanggar sumpah itu, tapi dia nggak bisa ngasih makan orang miskin karena belum kerja, baju juga dia nggak bisa untuk ngasih, maka boleh untuk yang puasa 3 hari. Tapi kalau ibu punya kemampuan, maka afdal yang pertama. Oke, ini namanya puasa kafaroh. Contoh lagi yang termasuk kafaroh ada puasanya, yaitu melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Jadi suami istri kalau dia sampai melakukan hubungan di siang hari, di malam hari nggak apa-apa ya, di siang hari, maka dia harus membayar denda kafaroh dengan fasiyamu syahraini mutatabi'ain, berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi misalkan nih suami istri hubungan badan di siang hari, kemudian suaminya kena bayar. Jadi kafaroh ini diwajibkan untuk suami saja, ya. Jadi istri tidak ada kewajiban membayar kafarohnya. Tapi kan melakukannya berdua, mosok sing bayar kafaroh suaminya toh. Kalau misalkan istri mau bantuin boleh nggak? Boleh, tapi nggak bisa bagi 2, nggak bisa sebulan-sebulan. Jadi tetap sama, suami 2 bulan, istri 2 bulan, gitu ya. Nah, kalau misalkan suami membayar kafaroh 2 bulan, ternyata udah dapat 59 hari, hari terakhir dia nggak kuat, sakit, mual, pusing, muntah, akhirnya hari terakhir dia tidak berpuasa. Maka besok ketika mau puasa lagi harus mengulang dari hitungan 1. Kenapa? Ya karena perintahnya berturut-turut. Lah nek kejeblok siji ya ora berturut-turut. Nah, makanya ibu siang-siang jangan godho bojone ya. Kalau Ramadan udahnya cuacanya panas, ibu dasaran gondel gitu ya, dusel-dusel bojone ya. Nanti kalau sampai terjadi harus bayar kafaroh. Tapi kalau istri gimana bayar kafarohnya? Kalau ada haidnya, maka ketika dia haid, selesai dari haid, tinggal melanjutkan bilangannya saja, tidak mengulang dari awal. Tapi karena suami tidak ada haid, maka harus mengulang dari 1, gitu ya.
Nah kalau nggak mampu gimana? Kalau nggak mampu, maka yang kedua adalah fa'it'amu sitina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Tapi dicoba dulu puasa 2 bulan, bukan langsung ambil yang ngasih makan gitu ya. Nek gak mampu, yo ora sak nglakoni awan-awan. Nah ya, kan masih ada malam hari, jadi ditunggulah, dijaga hawa nafsunya, malam sak puasnya, pol-polan ketok ora sak awan-awan. Nah, ini namanya puasa kafaroh ya. Jadi kafaroh yang selain puasa nanti ada nggak? Ada Bu. Saya kasih contoh. Jadi misalnya ibu pernah hubungan badan dengan suami tapi dalam kondisi belum mandi besar, baik itu dalam keadaan haid atau belum suci tapi sudah bersih karena ibu nggak paham ilmu. Misalkan gini, weh mas aku wes resek loh, misalkan ya sudah bersih, kemudian mikirnya wes lah engkau adusnya di jamak sisan. Nah, jadi udah bersih dari haid tapi belum mandi besar, terus melakukan hubungan badan. Nanti mandinya sekali doang, mandi setelah selesai haid sama mandi habis hubungan badan. Maka di situ kena kafaroh. Karena Allah katakan fala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Nah, disebut suci itu kalau sudah mandi besar. Maka ketika itu belum mandi besar, walaupun sudah bersih kok hubungan badan, maka harus bayar denda. Dendanya apa? Bersedekah sebesar 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas murni 24 karat. Jadi kalau kita konversi, 1 gram itu sekitar 3 juta. Berarti 4,25 itu sekitar 12.750.000. Dendone sakmono Bu. Nah, kalau misalkan nggak mampu 1 dinar gimana? Setengah dinar. Tapi jangan coba-coba. Kalau ibu udah usia segini colong enggak. Tapi dulu bisa jadi mungkin ada ya. Jadi harus bayar kafarohnya. Nah ini kafaroh yang bukan puasa ya. Jadi memang apa ya? Cara untuk kita menggugurkan dosa yang harus dilaksanakan, nggak bisa dengan taubat aja nggak bisa. Kemudian itu puasa kafaroh ya. Kemudian nanti yang wajib juga selain puasa Ramadan, selain puasa kafaroh adalah puasa nadar. Nah jadi hukum bernadar sendiri, ibu kalau belum bernadar maka mau bernadar itu hukumnya makruh, dibenci. Jadi nek bisa ndak usah bernadar. Ya, sepelit-pelitnya orang ya. Engko nek aku itu arisan, aku tak sedekah lah sak yuto. Nek ra itu arisan, yo ra sido sedekah. Nah, itu kan berarti pelit ya. Padahal Allah tidak pernah pelit nih sama kita. Maka Allah lebih suka kalau kita tasyakur bini'am, bersyukur terhadap nikmat. Ya Allah, kok itu rezeki nomplok. Wes lah, bismillah, tak bikin nasi Jumat berkah 50 box tak bagi-bagi sebagai sarana bersyukur. Nah ini yang Allah lebih suka adalah ini, tasyakur binikmatnya, bukan bernadarnya. Tapi kalau ibu sudah terlanjur bernadar, maka hukum melaksanakan nadar menjadi wajib ya. Hukum bernadar makruh, hukum melaksanakan nadar wajib. Nah, sekarang kalau ibu sudah paham, oh ternyata puasa wajib itu bukan cuma Ramadan aja. Iya, ada nadar dan kafaroh. Bedanya apa? Kalau puasa wajib sama puasa sunnah. Pertama, kalau puasa wajib itu harus pakai niat. Yang niatnya harus diucapkan dalam hati maksimal banget sebelum adzan subuh berkumandang. Berarti kalau ibu mau puasa wajib, kok ndak niat dulu, puasanya tidak sah. Misalkan ada yang masih punya utang puasa Ramadan, terus minggu depan karena sudah masuk puasa, terus gini, waduh, ke utangku jek pitu misalkan.
nyandak gak ya sampai pekan depan. Wes lah, bismillah, mumpung dari subuh aku belum makan apa-apa, aku tak saiki poso nyaur utang. Itu ndak boleh ya, karena puasanya wajib. Baik itu tadi kafaroh, nadar, atau mengqadha mengganti puasa Ramadan, ndak boleh. Tapi kalau puasanya sunnah, boleh Bu. Misalkan ya, hadisnya nanti dari Aisyah, ketika Rasulullah di pertengahan siang bertanya, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa kita makan hari ini? Aisyah mengatakan tidak ada ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, baiklah kalau begitu aku berpuasa saja. Nah jadi puasanya Rasul tuh gak niat dari awal, sudah di tengah-tengah siang. Tapi karena puasanya sunnah, boleh untuk ibu tidak niat dulu. Jadi nanti Senin Kemis apa ayam ubin, timbangnya aku yo ora luwe, aku yo ora mangan apa-apa ket esuk. Wes lah tak poso wae, ndak apa-apa Bu. Boleh. Tapi kalau puasanya wajib ndak boleh ya. Kemudian kalau misalkan ibu sudah niat nih, oh berarti nggak boleh ya hari ini nek aku niat nyaur utang karena belum niat, nggak boleh. Yo wis lah sesok wae tak mulai poso nyaur utang. Ibu hari ini bilang kalau besok niat puasa nyaur utang. Maka ternyata di subuh itu ibu nggak bangun sudah adzan dan nggak sempat sahur. Kemudian bilang ya Allah, ora sempat sahur, kayak bengi aku ya ora mangan misalkan. Maka ibu bilang wes lah sesok wae tak posone. Lah dino iki ora sahur, maka tidak boleh. Karena sudah niat. Jadi kalau sudah niat puasa wajib, apapun kondisinya harus tetap jadi puasa. Gitu ya. Nanti ini di Ramadan juga dibawa seperti itu Bu. Saran saya, ibu kalau nanti mau puasa Ramadan, lebih baik di awal Ramadan itu niat dulu untuk puasa 1 bulan full. Jadi di malam Ramadan, bismillah ya Allah, niat mau puasa Ramadan 1 bulan penuh. Nanti kalau setiap hari atau malam ataupun mau sahur, kita bisa memperbaharui niat lagi, perbaharui. Tapi kalau ada waktu, kadang-kadang kita 1 bulan ki ono wae kerinan gitu ya. Bangun siang tuh ada aja. Nah kalau misalkan kita bangun kesiangan dan akhirnya nggak sahur karena kita sudah niatnya dirapel 1 bulan di awal, maka hari itu kita tetap boleh puasa. Tapi kalau niatnya setiap hari tidak dirapel, ketika bangun belum sempat untuk niat, ya sudah, berarti puasanya tidak sah. Nah begitu juga kalau kita misalkan tadi sudah niat untuk puasa nyaur utang gitu ya, ternyata ora sahur, maka misalkan nih habis ini pengajian nih dapat semek gitu ya, terus ternyata mau ditraktir teman, ayo balik kita traktir ya itu loh makan mie ayam di situ misalkan. Waduh, aku posoi jadi aku yo ora sahur, aku jadi yo melek misalkan. Maka ibu udahnya nggak sahur, mau ditraktir makan sama temen, itu ibu nggak boleh untuk membatalkan puasanya. Jadi sampai di detik, ya Allah, iki aku nek ra ngombe semaput. Nah, sampai level itu ibu baru boleh membatalkan puasa. Tapi kalau cuma sekedar aduh haus, aduh lemes, tetap harus lanjut puasa. Beda sama puasa sunnah. Puasa sunnah nggak dibutuhkan niat dulu sebelumnya. Bahkan ibu sudah sahur kenyang, kemudian diajak teman, ayo tak traktir makan mie ayam, poso aku. Halah poso apa sih? Ya poso sunnah. Halah etuk lho nek poso sunnah ki dibatalke. Ayo mbok dibatalke nyenengke aku. Nah, maka ketika ibu membatalkan puasa sunnah itu dengan niat menyenangkan hati temannya, ora penak wis diajak terus kok tak tolak misalkan. Ibu membatalkan puasa sunnahnya dengan niat menyenangkan hati teman, maka ibu dapat double pahala. 1, pahala puasa sunnahnya tetap dapat meskipun nggak sampai selesai. Yang kedua, pahala nyenengin temannya juga dapat. Nah, tapi jangan setiap kali puasa sunnah itu dolan wae loh ya. Nanti bertamu disuguhi saya puasa, udah apa-apa ya saya buka ya buat menyenangkan hati tuan rumah. Ya jangan gitu terus ya. Nah jadi kalau misalkan ada ibu yang tanya gimana ya, saya
diajak teman makan tapi saya lagi puasa. Ya monggo aja Bu, ya saya jawab monggo aja. Ibu mau batalkan boleh, nggak batalkan boleh. Tapi saya pengennya tetap puasa. Ya udah tetap puasa. Lah maksudnya kalau puasa sunnah tuh fleksibel gitu loh. Jadi yang keputusannya ada di tangan panjenengan. Mau puasa boleh, nggak puasa ya boleh. Tapi kalau puasanya wajib nggak boleh, tetap harus puasa. Makanya kadang saya tuh kalau di jalan udah pertengahan Ramadan gitu, suka melihat ada ibu-ibu sama anaknya remaja, laki-laki, kok makan cemal-cemil awan-awan penak meneng dalan. Saya tegur loh Bu, nggak puasa toh. Iya, saya itu sekeluarga hari ini nggak puasa semua, soalnya nggak bangun sahur. Lah jadi orang di luar sana itu karena nggak paham tentang ilmu puasa Ramadan, dikiranya nek ora sahur ki entuk ra poso, kan begitu. Padahal nanti Ibu cari di kitab fikih manapun nggak ada Bu yang boleh membatalkan puasa tidak sahur, udah ada itu. Ya, jadi kalau sudah niat untuk puasa wajib tetap puasa apapun kondisinya, gitu ya. Bahkan ibu niat batalin puasa aja batal Bu. Jadi kalau puasa wajib tuh seketat itu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Makanya jangan sampai ya Allah, es aku ki ketoke gakuan engko jam 1 tak mokah wae. Ibu niat jam 1 mokel. Batal itu puasanya. Karena niat untuk membatalkan puasa di puasa wajib, maka puasanya batal. Gitu ya. Nah, jadi itu diantaranya perbedaannya antara puasa wajib sama sunnah. Maka ibu-ibu tolong nanti kalau mau puasa Ramadan memang harus dikuatkan dulu azamnya, tekadnya ya. Minta sama Allah dikuatkan karena puasa Ramadan itu lebih berat daripada puasa sunnah. Puasa sunnah tuh kita bisa minum seteguk air aja, aktivitas biasa rasanya yo cek kuat. Tapi nek Ramadan kue sahur warep. Ibu ketika ada mau berkumandang melayu boleh ngombe gitu ya, nyeklek dispenser glegek-glegek. Wih itu jam 12 yang rasanya ya Allah Bu, ya Allah lemes ya Allah es-teh kayak kok yo seger men. Wah itu ibu sudah kemencer rasanya ya. Nah itu memang kalau Ramadan godaannya luar biasa. Nah ini dari segi perbedaannya ya antara wajib sama sunnah. Kemudian kita bahas dulu di awal bagaimana cara untuk menentukan satu Ramadan, karena biasanya akan terjadi perbedaan. Dan kemarin saya juga membaca sebuah postingan kemungkinan juga ada perbedaan di tahun ini. Kemarin sudah dirilis Muhammadiyah itu tanggal 18, NU dan pemerintah 19, Saudi Arabia 18. Nah ini berdasarkan yang saya baca gitu ya. Saya nggak kepengen ibu-ibu menentukan satu Ramadan berdasarkan sing penak etok. Ya, saya pengen ibu-ibu ketika mengambil keputusan berdasarkan imam, ustadz, ulama yang kita ikuti, dan ulama itu berdasarkan Quran dan Sunnah yang memang kita mantep yakin itu. Ojo gor penak etok saya nggak mau. Kalau penak etok jenenge taklid. Taklid itu ngekor, bebek. Teru-teru, buat sekolah ngendi sing penting penak. Nah, itu namanya taklid ya. Jadi, cara menentukan sudah masuk Ramadan atau belum itu dengan dua metode. Yang pertama namanya adalah ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal, hilal itu artinya bulan sabit. Jadi Allah menciptakan bumi, menciptakan matahari, bulan itu diantaranya adalah untuk perhitungan waktu. Nah, bulan di dalam Hijriyah sama bulan di dalam Masehi itu beda. Kalau bulan di Masehi itu selalu dengan patokan yang pasti. Zaman saya kecil nek ngitung nganggo driji ya. Nek blendu Januari, Februari, Maret, nek blendu 31, jeglong 30, itu sudah paten. Jadi kita tahu, oh Januari ki ya mesti 31 gitu ya. Nah, tapi kalau di Hijriyah itu nggak bisa antara 30 atau 29 pasti itu nggak bisa. Karena memang yang dijadikan patokan bulan sabit gitu ya. Maka bisa jadi Ramadan 30, Syawal 30, jadi 29, 30 bisa jadi. Maka hilal atau bulan sabit kalau Badrun itu namanya bulan purnama. Tapi yang dijadikan patokan itu hilal, bukan Badr ya. Ru'yah itu
dari kata ro'a, yaro, ru'yatun artinya melihat. Beda sama kalau orang kesurupan, itu namanya ru'yah. Nah, jangan salah ya. Jadi nanti kalau misalkan ada orang kesurupan, ayo dicelok ke usah di ru'yah, weh, dideloki tok orang mariku ya. Karena ru'yah melihat artinya ya. Kalau yang didoakan ru'yah pakai qiu ya, ru'yah. Nah, tim ru'yah ini mereka yang memang ahli di bidang astronomi, mereka ahli di bidang falak perbintangan, jadi tahu perhitungannya, termasuk untuk menentukan kapan masuk waktu sholat itu pakai ilmu perbintangan ini, astronomi. Nah, ketetapan di Indonesia sudah ditetapkan untuk masuk bulan baru kalau ketinggian hilal mencapai 3 derajat. Nah, ini yang tahu tim ru'yah ini. Dulu biasanya saya kalau melihat bapak saya, Allah ya Ustaz Wahyudin, itu dengan tim kalau misalkan memang mau meru'yah hilal itu dilaksanakan di tanggal 29 Syakban. Makanya Bu, tanggal 29 Syakban ini merupakan yaumus syak, hari ragu-ragu, diusahakan jangan puasa ya. Jadi kita sudah nggak boleh puasa sunnah, apalagi dikasih jeda antara 1 sampai 2 hari menjelang Ramadan, terutama di hari terakhir nih Syakban, jangan puasa lagi karena bisa jadi itu sudah masuk Ramadan. Jadi kalau nanti ngambilnya Rebo misalkan Ramadan, berarti dari hari Selasa itu mentok banget Selasa jangan puasa ya. Syukur-syukur misalkan Seninnya masih bisa puasa, boleh nggak? Sebenarnya masih boleh, cuman memang beberapa ulama mengambil pendapat 1 sampai 2 hari ya. Jadi ya Selasa jangan guys gitu. Nah, kemudian tim ru'yah ini biasanya memang mereka melaksanakan untuk melihat bulan itu di tempat yang memudahkan untuk melihat bulan dengan jelas. Biasanya di pantai, yang saya tahu bapak saya tuh kalau udah tanggal 29 Syakban habis zuhur itu udah siap-siap bawa kopi, bawa cemilan, gitu ya, bawa tikar gitu. Pak mau ru'yah gitu. Iya mau ru'yah sama ustadz. Nah udah, nanti biasanya bapak saya di Jogja karena memang di sana banyak pantai ya. Dan tuh sampai sana sore. Nah, kenapa kok sidang isbat itu menentukan kapan puasanya kok rata-rata malam? Ibu nggak bisa, misalkan udah sidang isbat belum, tapi tanya jam 1 siang, ya belum lah, gak bulannya metu kok. Nah ya, karena memang yang dijadikan patokan bulan. Nah bulan itu munculnya kan setelah maghrib. Jadi ibu tanya, beritanya prosok kapan bagian ru'yatul hilal dari siang, ya belum ada keputusannya gitu ya. Maka di maghrib itu hilalnya apakah sudah mulai tampak atau belum, nanti ukurannya di 3 derajat untuk menentukan oh besok sudah masuk 1 Ramadan. Nah kemungkinan besar karena memang cuaca di kita lagi sering hujan, bisa jadi bulannya ketutup awan sehingga tidak nampak nih. Maka ketika hilal itu tidak nampak, berarti ru'yatul hilal kan gak bisa. Maka nanti ngambil metode kedua namanya istiqmal. Apa itu istiqmal? Menggenapkan bilangan Syakban menjadi 30 hari. Karena tadi ru'yahnya di tanggal 29 Syakban, nek hilale ketok tanggal 30 Syakban enggak ada. Berarti Syakban cuma sampai 29, langsung masuk 1 Ramadan. Tapi kalau hilalnya nggak ketok, berarti Syakbannya jadi 30 hari. Berarti lusa tanggal 1 Ramadan, gitu ya. Maka bisa jadi begini Bu, di Jogja cuaca mendung sehingga hilalnya tidak tampak. Tapi para ikhwan ini, ahli-ahli ilmu perbintangan ini berkoordinasi dengan ikhwan di berbagai macam tempat. Taruhlah misalkan di Papua, oh ya sini Papua cuacanya cerah, hilal sudah nampak, minimal 1 aja orang yang menyaksikan hilal itu sudah bisa ditetapkan besok masuk bulan baru, gitu ya. Jadi kita nih di Indonesia bisa jadi memang daerah kita tidak tampak, tapi daerah sana tampak. Maka ini yang jadi perbedaan nanti. Kalau mengambil matlak ataupun syarat untuk melihatnya adalah wilayah sendiri, maka ketika di wilayah kita nggak nampak, ya udah berarti Ramadannya lusa. Tapi kalau kita ngambilnya matlaknya global, atau global itu maksudnya di luar dari wilayah kita tinggal,
yang selama itu satu negara, misalkan ya kayak tadi di Papua, ternyata di sana sudah ada yang melihat, maka kita boleh untuk mengambil matlab secara global. Oh, kono wis ono sing delok kok hilale ketok, ya wis esuk poso. Nah, perbedaan di sini. Nah, kalau misalkan lagi Indonesia nih nggak ngelihat semuanya karena dari ujung sampai ujung cuacanya mendung kabeh misalkan. Tapi ternyata Arab Saudi cerah karena Arab Saudi jarang hujan, sehingga di Arab Saudi hilalnya sudah nampak. Maka Arab Saudi memutuskan besok masuk 1 Ramadan. Nah, ini kan beda wilayah nih sama kita. Gimana sikap kita? Kalau saya sendiri, ketika kita dengan Arab Saudi bedanya cuma 4 jam dan masih nututi hari yang sama, dan Allah menjadikan hilal ini memang sebagai patokan waktu, maka saya mengambil yang sama dengan Arab Saudi, berarti besok 1 Ramadan. Gitu ya. Tapi pemerintah berpatokan pada Indonesia nggak melihat, atau kelompoknya atau tim ru'yahnya nggak melihat, ya udah berarti 1 Ramadan lusa, monggo aja bebas. Ini perbedaan pendapat yang masing-masing berdasarkan pada landasan Quran dan Sunnah. Jadi tidak perlu dipermasalahkan. Yang menjadi masalah kalau sesama ibu-ibu kemudian pada ngobrol, kowe posone kapan? Sesuk po sesuke. Aku ketoke jiko sesuke wae. Soalnya sesuk aku akeh agendai padet banget saka esuk. Aku lho siap-siap cepat-cepat. Ora aku sesuk poso, aku kesel, aku ra kuat. Aku yo urung siap-siap masak, belum belanja. Nah, itu yang salah. Ya, karena bisa jadi ada ibu-ibu yang ngambil enaknya tok, ngikut dari yang puasanya carry. Nanti begitu 1 Syawal kan lagi tuh dengan ru'yatul hilal lagi, terus dia ngambil lebarannya dhisik. Lah itu salah kaprah. Terus habis itu dengan alasan wes enek sing badho kok, aku salate melu sing sisuke, tapi sesuk aku wis ora poso, soalnya aku sesuk wis melu badone ning salate keri. Lah kok posone keri lebarane dhisik. Nah ya, jadi ini yang salah. Maka saya sampaikan ibu-ibu, puasa pun harus didasari dengan ilmu. Jadi dari sekarang misalkan ibu mau mengambil pendapat yang mana, 1 Ramadan yang ngikut yang mana, jelas itu dalilnya, maka nanti lebarannya pun ngambil yang kita dari awal ikut itu. Apa salah Bu berbeda? Lawang yang saya tahu tahun kemarin Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sama Ustadz Iim sama Ustadz Rosid yang anak sama bapak beda kok. Padahal satu rumah itu. Jadi yang satu sudah puasa, yang satu belum, yang satu bagus, yang siji cek poso. Nah, jadi akhirnya kayak silaturahimnya, iya silaturahimnya ngambil yang besok, soalnya ini masih ada yang puasa. Nah, jadi nggak masalah dalam satu keluarga berbeda pun gitu loh ya. Tapi itu ngerti nih dari mana mengambil pendapatnya. Jangan cuma ngambil yang enaknya doang, gitu ya Bu ya. Jadi sudah dijelaskan, insya Allah sudah paham. Nah, kemudian setelah kita ngerti cara menentukan Ramadan seperti itu, maka nanti ada yang boleh untuk tidak berpuasa. Maka yang boleh untuk tidak berpuasa siapa? 1, orang sakit. Tapi sakit ini dibagi 3. Pertama, sakit yang memang dia tidak berimbas pada puasanya. Ketika dia puasa sakit, nggak puasa dia sakit, maka dia afdolnya tetap wajib berpuasa. Contoh misalkan raposo popo loro aku, loro apa kilo sariawan gede banget. Nah, sariawan memang sakit, tapi bukan sakit yang membuat dia jadi tidak bisa berpuasa, maka dia tetap wajib puasa. Aduh ngeluh sirahku. Nah, ketika dia puasa yo ngeluh, ora poso yo ngeluh, yo tetap poso, gitu ya. Jadi sakitnya memang tidak berimbas pada puasanya, maka wajib untuk berpuasa. Yang kedua, sakit yang ketika dengan berpuasa jadi lebih lama sembuhnya. Sebenarnya sih kuat puasa, cuma nek aku poso ora mari-mari atau marine dari suwi banget, maka lebih afdolnya adalah berbuka. Dan dia wajib untuk mengganti di puasa yang ditinggalkan. Misalkan kayak sakit TBC. TBC itu kan pengobatan 6 bulan ya, tidak boleh putus. Bahkan minum obat pun juga harus waktunya tepat ya. Gak boleh meleset sedikit aja, gak boleh.
Kalau misalkan meleset, dia harus mengulang pengobatan dari awal lagi selama 6 bulan. Maka bisa jadi ketika puasa ini dia bikin sakitnya jadi lebih lama nih. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa, afdolnya juga tetap berbuka, tapi dia harus mengganti atau mengqadha di lain hari. Yang ketiga, ada sakit yang justru berimbas pada kematiannya. Nek poso malah mati ya misalkan ya, atau sakit yang memang tidak ada harapan untuk sembuh, sakit yang menahun, maka dia tidak puasa dan wajibnya adalah fidyah, bukan qadha. Kenapa? Karena udah gak ada kesempatan buat puasa di lain kesempatan, jadi dia fidyah. Nah ini Bu, hukumnya dibawa untuk orang yang meninggal dunia dan pada saat meninggal masih punya hutang puasa. Misal suami kita meninggal tapi masih punya utang puasa 3 hari karena waktu itu masuk angin, akhirnya gak kuat puasa. Berarti sakit masuk angin itu kan sakit yang dia ada harapan untuk sembuh. Maka ketika meninggal dunia, hutang puasa 3 hari kita bayar dengan puasa. Walaupun suami kita usianya sudah tua tapi masih kuat puasa, jadi tidak dengan fidyah, dengan dibayar utang puasa karena kemampuannya saat hidup masih bisa puasa, gitu ya. Atau misalkan kita punya ibu yang sudah sepuh, sudah 90 tahun, dia sudah tidak kuat puasa, dia sudah stroke, sampai akhirnya meninggal habis lebaran. Maka 30 hari yang ditinggalkan bukan dibayarin puasanya, dibayarkan fidyahnya oleh ahli waris. Kenapa kok fidyah? Karena kondisinya memang sudah tidak bisa puasa lagi. Jadi kalau ada yang punya utang puasa, nggak semuanya difidyahkan atau nggak semua diqadhakan, tergantung dari kondisi ketika beliau masih hidup, gitu ya. Maka hutang puasa itu tidak bisa lunas dengan kematian. Nggak bisa, cek duwe utang, wis rapopo kan wong iki wis mati, nggak bisa. Kita sebagai ahli waris tetap wajib membayarkan itu. Nah, walaupun tidak harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Misalkan utangnya Simbah masih 10, tapi Simbah waktu itu masih kuat puasa, 10 yo dibagi, yang laki 2, yang perempuan 1, ada usah. Jadi misalkan ya kayak warisan ya, lanang weh akeh ndak. Jadi misalkan cucunya yang paling deket, wes aku aja yang nyamurkan utangnya Simbah, 10-10-nya aku, ndak apa-apa, boleh ya. Ini diantara yang boleh untuk tidak puasa, sakit ya. Yang ketiga tadi yang pertama sakit, yang kedua adalah safar. Nah, musafir itu yang boleh untuk tidak berpuasa adalah jarak yang sama ketika seseorang boleh mengqashar sholat. Jaraknya berapa? Minim di sekitar 83 km. Jadi tapi nanti safar dibagi lagi. Pertama, kalau dengan safar itu sebenarnya tidak memayahkan dia dalam berpuasa dan tidak menghalangi dia untuk berbuat kebaikan selama puasa, maka lebih afdolnya puasa. Misalkan ibu mau mudik ke Surabaya, wong yo ibu ora nyetir, gur lungguh wae ning mburi, turu sisan. Nah, ya. Nanti bangun-bangun lho wis tekan to iki. Nah, ibu puasa pada saat safar, tapi ketika puasa tubuhnya masih tetap aja bisa aktivitas, maka lebih afdol puasa. Ya, walaupun boleh, tapi afdol ya. Kemudian yang kedua, kalau misalkan safar memang membuat dia payah, misalkan dia mabuk perjalanan, terus ngatek mumet muntah-muntah, maka lebih afdolnya adalah dia berbuka, ya, tidak berpuasa dan diganti di lain hari. Jadi sebenarnya dalam safar tidak mutlak semua boleh membatalkan, enggak, tergantung kondisi kita. Nah, kalau misalkan kita memang mau untuk membatalkan, jaraknya itu harus yang minimal sama dengan jarak boleh qashar sholat. Jadi bedanya gini Bu, 83 km itu sekitaran kan Solo Semarang ya. Jadi misalkan nih kita mudik ke Surabaya, kemudian selama perjalanan dari Solo ke Surabaya kita boleh untuk
tidak puasa karena kita musafir. Tapi bedanya ketika sudah sampai Surabaya, walaupun ibu musafir, sholatnya masih boleh dikosor, walaupun ibu nggak kemana-mana di Surabaya itu. Jadi ketika ibu tahu di tempat tujuan itu mau berapa hari, di tempat tujuan mau 7 hari, maka sholat yang masih boleh dikosor adalah 4 hari di awal. Walaupun ibu tidak kemana-mana, yuning kumatok, tapi boleh zuhur asar 22, maghrib isya 32, boleh selama 4 hari di awal. Tapi kalau ibu masih pindah-pindah dari Surabaya ke Malang, ke Madura, ke Bali misalkan, pindah-pindah, maka Rasul pernah mengkosor sholat sampai 19 hari, gitu ya. Tapi nek ibu nggak kemana-mana, di situ tuh 4 hari di awal. Nah, walaupun ibu sholatnya masih dikosor, tapi ibu ketika sudah sampai tempat tujuan tetap wajib puasa. Nggak boleh dengan alasan aku kan musafir. Musafir kan boleh nggak puasa. Lah, musafirnya itu yang boleh nggak puasa pas perjalanannya tok. Kalau sudah sampai nggak boleh untuk nggak puasa, gitu ya. Jadi keesokan harinya dia tetap wajib puasa. Kayak misalkan saya tahun kemarin mudik ke Aceh. Aceh itu maghribnya jam 7 malam. Jadi di sini sudah isya, sana tuh lagi maghrib, lagi buko, dan panasnya luar biasa. Saya sampai nggak kuat kalau puasa di sana. Nah, saya nggak boleh karena di sana bukanya lebih lama. Terus saya dengan alasan aku kan musafir, boleh untuk nggak puasa? Nggak boleh, tetap wajib puasa. Ya, baik nanti di negara yang siangnya sampai 22 jam ada bu, yang kayak gitu ya. Ya, Amerika sampai segitu ya, ada yang 18 jam. Nah, ataupun misalkan ini kejadian kemarin. Jadi jamaah mau berangkat umroh, sahurnya di sini, kemudian sampai sana itu jam 2 siang. Padahal jaraknya kan sama Indonesia kan 4 jam. Jadi di Indonesia sudah maghrib, di sana jam loro. Padahal dia sahurnya di Indonesia. Jadi ya berarti puasanya lebih 4 jam daripada biasanya. Nah itu ya tetap harus mengikuti dari adzan maghrib di sana. Nggak boleh aku deh mau sahur neng Indonesia, iki neng Indonesia wes buko, aku tak pilih buko, nggak bisa. Jadi tetap harus mengikuti waktu di mana kita saat itu tinggal, meskipun lebih lama atau lebih cepat gitu ya. Nah enaknya nanti kalau sahurnya di Jakarta, bukanya di Bali ya, itu enak tuh ya, karena dia masih 1 jam. Ya. Nah ini ya dari musafir. Kemudian misalkan gini bu, kan ada ya suami istri misalkan dia pengantin baru, memang pengennya menikah itu bulan Syakban. Anak-anak muda sekarang kan kalau ditanya kenapa kok nggak habis lebaran aja nikahnya, kok sebelum puasa? Iya biar nanti buka sama sahur ada yang nemenin gitu ya. Iya biar nanti Idul Fitri nggak ditanya mulu kapan nikah, udah punya gandengan misalkan. Akhirnya mereka menikah di bulan Syakban. Berarti kan Ramadan itu lagi manten anyar, lagi honeymoon. Lah ternyata menahan hawa nafsu pada saat pengantin baru, apalagi puasa, boten nemen. Sedangkan mereka ngerti kalau melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan itu kena denda, kena kafaroh, puasa 2 bulan berturut-turut gitu ya. Akhirnya karena mereka sudah nggak kuat, kemudian punya ide, wes awak dewe safar wae yo. Gen etok raposo, nek raposo hubungan badan awan-awan, gen ora kena kafaroh. Nah, ini idenya. Akhirnya mereka berangkat dari Solo jam 7, Semarang cuma 2 jam, sampai Semarang jam 9 pagi. Kemudian dengan rukhsah keringanan safar, mereka sengaja membatalkan karena awak dewe musafir. Boleh kok untuk nggak puasa. Akhirnya membatalkan puasa. Nah, jam 9 itu mereka check in hotel. Habis itu hubungan badan di siang hari. Pertanyaannya, kena kafaroh apa enggak? Sengaja, iya sengaja. Kena bu? Kenapa enggak? Nah, oke, jawaban dari para ulama kemudian mengambil sebuah kalimat.
An-nasu yahkumu bidh-dhawahir wallahu yahkumu bis-sarair. Manusia itu menghukumi secara apa yang tampak dari zahir atau dari yang luar saja. Sedangkan Allah menghukumi atas apa yang tersembunyi di dalam hati. Maka kita itu bisa nggak Bu menghukumi apa yang ada di batinnya orang? Nggak bisa. Bisanya menghukumi yo sing ketok kan gitu ya. Sekarang yang ketok apa? Mereka musafir, boleh tidak puasa, maka ketika terjadi hubungan badan sama-sama nggak puasa, kena kafaroh nggak? Tidak. Jadi secara hukum tidak kena. Lah kan mereka niatnya uri, niatnya curang. Dosa ini saya ngerti niatnya uang sopo. Kan kita nggak ngerti niatnya orang apa. Kayak misalkan ada orang yang ketika sedekah terus ditampilkan, iki riak iki sedekah kok ditampilkan. Loh, masalah riak atau enggak itu apa yang ada di hati dia. Nggak bisa kita menghukumi sekedar postingan toh. Siapa tahu memang dia menampilkan buat syiar, motivasi biar orang tergerak juga sedekah kayak dia. Nah, jadi kita nggak bisa menghukumi batinnya orang gitu ya. Jadi yang secara zahir nampak adalah oh dia mengambil rukhsah itu ya dia tidak terkena kafaroh. Walaupun ulama bilang yang lebih afdol tetap menunggu sampai waktu berbuka tiba. Itu yang lebih afdol. Cuman kan jenenge manten nanya, ibu kayak nggak pernah manten nanya ya. Lamun sing ora halal wae. Yang banyak belum menikah aja nggak bisa nahan hawa nafsu, apalagi ini udah sah, udah halal gitu ya. Maka bisa jadi ada yang uri kayak gitu. Nah, tapi jangan dicontoh dan jangan dijadikan ini sebagai perbuatan boleh ngasih contoh. Oh yowes we safar wae kene to ae jangan diajari ya. Nah, jadi ya cukup buat kita aja untuk tahu hukumnya. Sekarang ini Bu, kalau misalkan suami istri suaminya kerjanya di Kalimantan, kemudian mudik nih, nah karena dari Kalimantan ke sini itu dia safar, dia mengambil rukhsah tidak berpuasa. Kemudian sampai rumah, udah lama kan nggak ketemu istrinya, siang itu dia minta dilayani sama istrinya, tapi istrinya dalam keadaan berpuasa. Si suami tidak puasa. Nah, ketika terjadi hubungan badan, kira-kira kena kafaroh enggak? Ayo, suaminya enggak puasa, istrinya puasa. Ayo, kena kafaroh enggak? Iya, suaminya enggak puasa karena safar, istrinya puasa. Nah, namanya istri dipaksa, akhirnya melayanilah suaminya. Nah, gimana kira-kira? Kena kafaroh enggak? Tidak. Jawabannya kena. Kena. Kenapa kena? Ya karena suaminya memaksa istrinya yang sedang puasa. Dan kafaroh itu berlaku kewajibannya atas suami. Istri itu nggak wajib kafaroh gitu ya. Jadi suaminya walaupun nggak puasa tetap kena kafaroh ya. Gitu ya Bu, paham ya? Nah, ini diantara yang tentang musafir ya. Kemudian tapi kalau misalkan istrinya baru selesai haid di gugur itu, akhirnya tidak puasa, terus sama-sama nggak puasa hubungan badan, kena nggak? Jadi kan selesai haidnya zuhur itu, otomatis kan dia tidak puasa karena subuhnya kan dia masih haid ya. Nah, zuhur itu dia udah mandi besar, kemudian sholat, suaminya datang nggak puasa karena safar. Keduanya hubungan badan di siang hari, kena kafaroh nggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena sama-sama nggak puasa. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi kena kafaroh kalau dua-duanya puasa atau salah satunya puasa. Kalau dua-duanya sama-sama tidak puasa, maka tidak terkena kafaroh. Oke. Kemudian lagi, yang boleh lagi untuk tidak berpuasa adalah wanita yang lanjut usia. Nah, wanita lanjut usia ini
tidak bisa kita jadikan sebagai patokan umur. Karena bisa jadi ada umur 70 tahun masih kuat puasa, ada umur 60 wes gak kuat poso, gitu ya. Mungkin sakit dan lain sebagainya. Maka ketika memang lanjut usia ini benar-benar sudah tidak mampu puasa, maka dia tidak ada kesempatan puasa lagi kan di waktu yang lain, maka dia wajibnya adalah fidyah, gitu. Dan bukan qadha. Intinya qadha itu buat yang masih ada kemampuan puasa di lain hari. Kalau udah nggak mampu sama sekali, ya wes fidyah. Maka nanti bagi wanita yang hamil dan menyusui, kira-kira apa? Qadha apa fidyah? Nah, wanita hamil dan menyusui itu tetap wajib qadha, bukan fidyah. Kenapa? Karena ulama mengambil hukum yang sama wanita hamil dan menyusui dengan orang sakit. Yang sakit itu ada harapan untuk sembuh. Wanita hamil dan menyusui kan pasti ada masanya di mana dia nggak hamil dan menyusui, gitu ya. Nah kalau dulu sudah terlanjur fidyah gimana? Maka fidyah itu tidak bisa menggantikan qadha. Jadi tetap wajib qadha. Lah fidyahnya gimana? Dihitung sebagai sedekahnya. Nah maka ibu kalau dulu zaman muda waktu hamil dan nyusoni kok nggak puasa, sedangkan sekarang walaupun anaknya sudah besar, sudah mantu, sudah punya cucu, maka hutang yang dulu itu tetap wajib untuk dibayarkan meskipun ibu sudah fidyahkan, gitu ya. Jadi nggak bisa lunas juga dengan kematian kita. Kalau nggak tahu gimana hitungannya, gimana? Wes diambil kira-kira dulu. Nanti di hari yang kita ngambil kira-kira ini yang kemudian kita niatkan untuk bayar utangnya. Nanti kalau ternyata masih ada kurangnya, akan Allah ambilkan dari pahala puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu untuk menambal kekurangan kita di yang wajib. Atau misalkan juga nggak bisa ngambil jumlah yang pasti, setiap kali ibu bisa puasa sunnah, niatkan untuk bayar utang. Nah itu caranya, ya, pendapat ulama seperti itu. Maka bagi wanita hamil dan menyusui, nanti dibagi 3 lagi. Pertama, kalau dia tidak puasanya karena khawatir akan dirinya saja. Aku nek poso wedine lemes, nah ra kuat, soalnya lapar terus, khawatir akan dirinya saja, maka wajibnya adalah qadha saja. Yang kedua, khawatir akan dirinya dan bayinya. Aku takutnya lemes, bayiku juga takutnya rewel terus, maka mengkhawatirkan 2, wajibnya juga qadha saja. Yang ketiga, mengkhawatirkan bayinya saja. Aku jane kuat sih, tapi takutnya bayiku BBLK, berat bayi lahir kurang. Maka ketika mengkhawatirkan bayinya saja, justru perintahnya 2, qadha sekaligus fidyah. Jadi dari ketiganya ini nggak ada yang fidyah tok, adanya qadha tok atau qadha sekaligus fidyah. Maka dulu kalau kita fidyah, yo sekarang harus diqadha, gitu ya, meskipun sudah berlalu beberapa tahun. Nah ini dalam masalah hamil dan menyusui, sebenarnya yang harus diambil adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengetahui. Itu yang harus diambil patokan. Selama memang tidak ada masalah dari segi medis, gitu ya, maka bismillah diafirmasi, dikasih apa ya, pemikiran insya Allah kuat, insya Allah rapopo, insya Allah nggak berefek negatif, harus digitukan memang ya. Karena banyak orang hari ini yang nyepelekan masalah-masalah seperti itu. Bagi anak-anak muda manten anyar, tahun pertama hamil, nggak puasa. Nanti tahun berikutnya otomatis sudah melahirkan, nyusoni 2 tahun. Rampung tahun nyusoni, hamil meneng. Nah, mau sampai kapan puasanya ya? Bahkan ulama sampai sebagai langkah kehati-hatian, karena bisa jadi Bu, anak-anak muda kita hari ini tuh ada yang masih punya utang puasa, ngantek Ramadan lagi datang, utangnya belum lunas. Lo ada loh ya kayak gitu. Banyak anak-anak muda tuh banyak Bu. Kalau yang sepuh kan alhamdulillah wes biasa poso. Nah anak-anak muda kan jarang yang mereka nyaur utang di hari-hari selain Ramadan itu kan
jarang gitu ya. Maka banyak tuh yang masih ketanggor poso meneh kok jek duwe utang. Itu sebagai kehati-hatian, ulama mengatakan yang kayak gitu, maka dia sebagai bentuk kelalaiannya justru dihukumi cara bayarnya double. Misalkan utangnya 7, karena dia nyepain sampai Ramadan berikutnya datang, maka 7 kali 2 14, berarti 14 hari harus dia bayar. Kalau dia tidak membayar 2 kali lipat, setiap hari yang dia kodok itu plus dia bayar fidyah, plus dia kasih makan orang miskin. Ini sebagai bentuk kehati-hatian supaya tidak menyepelekan, walaupun tidak ada dalilnya ya. Tapi Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Jadi ya karena kelalaian kita, jadi diusahakan ditambah kebaikannya. Nah ini baru prolog awal saja ya, bagaimana tata caranya. Nanti insya Allah di bulan depan gimana adabnya, termasuk apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan. Contoh misalkan biasanya pertanyaan-pertanyaan, kalau kemudian puasa, ibu-ibu nih sering pusing kepalanya, nek ngirup fresh care boleh enggak? Nah, gitu ya. Terus kalau misalkan mau umroh Ramadan harus suntik vaksin, sedangkan suntik vaksin itu rata-rata siang. Kalau misalkan puasa suntik vaksin boleh enggak? Batal enggak? Terus kalau mataku belekan, aku pakai tetes mata, tapi tenggorokanku pahit. Nah, itu batal atau enggak? Nah, insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang saya bahas hal seperti itu, termasuk tata cara adabnya. Baik, iya. Ya, satu aja yang new fresh care tadi saya. Baik, new fresh care itu tidak membatalkan asalkan tidak ditelan, asal nggak dimakan ya. Jadi nanti mungkin ada yang mengambil pendapat karena itu bagian dari rongga-rongga. Jadi misalkan udah upel, kurang upel gitu. Itu ada yang mengambil pendapat membatalkan. Saya tidak mengambil pendapat membatalkan karena memasukkan sesuatu, tapi bukan makanan yang dimasukkan. Jadi nggak apa-apa selama memang kita menjaga tidak terlalu dalam ya, termasuk kayak kumur-kumur, sikat gigi nggak masalah, kecuali kalau ibu sikat gigi bajunya dilek, nah itu yang masalah ya. Jadi nggak apa-apa Bu, fresh care ya, gosok-gosok nggak masalah ya. Iya, ya monggo. Niat puasa tadi habis makan sahur itu gimana? Niat puasa habis makan sahur. Jadi yang penting adalah sebelum adzan subuh berkumandang untuk niat puasanya ya. Dan niat itu semua di dalam hati, tidak ada harus menggunakan bahasa Arab ataupun dengan lafaz yang nawaitu shauma ghadin ya. Itu awal mulanya dibawa sama pengikutnya Imam Syafi'i dengan alasan untuk menguatkan hati, maka lisan mengucapkan. Tapi sebenarnya itu bukan berasal dari Rasul. Jadi silakan niat saja di dalam hati. Insya Allah kan kalau ibu mau sahur juga udah niat mau puasa toh. Masuk niatnya makan rok kan mesti insya Allah nih sahur iyo. Suruh baca belum dibaca gitu. Iya. Makan baru. Ya jadi itu tadi bahwa sebenarnya tidak perlu dibaca secara lisan lafaz, tapi dalam hati saja itu sudah termasuk niat untuk berpuasa. Yang ditanya itu belum gitu. Iya nggak apa-apa kita ingatkan. Boleh, yang penting sebelum adzan subuh ya. Ya Bu, kan kita ketahui kalau adzan subuh itu kan ada perbedaan antara Muhammadiyah dan lainnya. Nah, itu kan di sekitar lingkungan kita tuh ada beberapa masjid yang berbeda. jauh lah, istilahnya 8 menit masuk adzan. Oh iya. Iya, dalam masjidnya segitu. Nah itu Mana yang diambil? Baik, jadi sebenarnya subuh itu ketika memang sudah ada yang adzan subuh, ya berarti itu sudah masuk waktu subuh. Karena ada beberapa kelompok yang mereka memang mengakhirkan itu. Jadi kalau misalkan kita berpatokan pada ini yang kita ikuti, insya Allah yang berdasarkan sesuai dengan sunnah, ya kita ambil yang adzan sudah berkumandang itu, bukan mengambil yang akhir. Nanti pada saat adzan maghrib juga begitu. Kadang orang itu punya kesukaan, aku nek ra adzan masjid kene orang gelem buka. Padahal yang lain tuh sudah buka gitu loh. Tapi karena padahal mungkin dia ke kamar mandi dulu, jadi telat gitu. Jadi kalau sudah memang masuk waktunya, walaupun telat ataupun duluan, ya sudah itu yang kita ikuti. Ini seperti hal ini kan kalau maghrib bapak nggak ada perbedaan ya. Tapi kan kelihatan sama Kia yang di Muhammadiyah itu udah berbeda. Ada nanti kalau
keluarnya di itu jadwalnya itu udah beda loh. Adzan subuhnya itu udah berbeda gitu. Nah, kita ambil yang kita dari awal mantep sama ini gitu. Baik tadi kita ikuti masuk 1 Ramadannya gitu ya, baik nanti dari masalah waktu sholatnya itu yang kita ambil gitu. Sama itu tapi kalau untuk lebih dekat umroh itu loh. Ya. Kan biasanya kalau tempat tadi waktunya buka puasa adalah di mana kita tempat tinggal itu. Nah, kalau di pesawat itu kan kita nggak tahu ya di mana-mana. Padahal biasanya dibuka cukupnya pasti. Udah terang udah terus puasa terus lagi gitu. Iya, biasanya nanti dari pilotnya atau pramugarinya kan sudah menginfokan ya bahwa di daerah ini sudah masuk waktu maghrib. Ya udah kita mengambil itu saja. Ya. Sebelum meninggal, suami saya itu sempat ini puasa, tapi di setengah bulan lah. Terus bilang sudah nggak kuat karena memang ada jantung, sudah dirimba. Saat itu sepertinya dia udah nggak bisa lagi Berpuasa. Terus kita bayar fidyah. Iya. Akhirnya meninggal. Tapi berapa bulan meninggalnya? Masih punya utang puasa kan? Ya, kalau kondisinya memang sakit itu sudah tidak ada harapan untuk sembuh ya, karena memang betul-betul tidak kuat, kita bayarkan fidyahnya. Sudah betul dibayarkan fidyahnya. Sudah nggak punya utang kalau sudah dibayarkan fidyahnya. Tergantung berapa harinya dengan berapa orang miskin. Saya pribadi kan anak diabetes sudah 33 tahun. Berarti sudah minum obat itu 3 kali sehari. Tapi saya tetap puasa alhamdulillah karena saya masih merasa insya Allah mampu. Itu gimana? Tidak apa-apa kalau misalkan memang dengan puasanya itu tidak membuat efek dalam tubuh kita jadi lebih parah sakitnya. Jadi saya atur. Kalau itu bisa diatur lebih afdol ya, dan tidak berefek untuk sehatnya jadi lebih lama. Alhamdulillah enggak ya. Maka bismillah mudah-mudahan dengan puasa jadi lebih baik ya. Karena memang Allah jelaskan begitu. Betul. Alhamdulillah sudah betul insya Allah ya. Baik, sudah ya ibu-ibu, karena sudah hampir setengah 12. Semoga di awal pembukaan untuk fikih puasa bisa untuk menjadi dasar dulu, sambil nanti di bulan berikutnya kita bahas tentang puasa lagi. Syukur-syukur bisa saya bahas tentang bagaimana amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah supaya bisa berpuasa secara maksimal ya. Barakallahu fikun. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.